Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rahmat Timothy Sanjaya, NIM 2017 10 11 03 11 205. Ingin mempresentasikan penyuluhan pangan dan prosedur pembuatan izin produksi rumah tangga sebagai tugas PLKH 3. Yang pertama-tama kita harus mengetahui pangan olahan itu apa, seperti apa. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk, rekayasa genetik, dan pangan iradiasi. Jadi pangan adalah makanan atau minuman yang alami ataupun ada campurannya yang dikonsumsi oleh manusia. Pangan olahan yang wajib didaftarkan di BPOM yaitu pangan fortifikasi, dan yang kedua adalah pangan SNI wajib. Pangan fortifikasi yaitu berdasarkan WHO, fortifikasi adalah pangan menambahkan atau meningkatkan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kualitas pangan. Biasanya fortifikasi dilakukan untuk menambah gizi yang secara alami tidak ada di dalam makanan atau minuman tersebut. Jadi ada penambahan-penambahan. Misalnya di sini susu, sereal, sarapan yang diperkaya dengan gizi. Selanjutnya di sini adalah pangan SNI, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah air mineral alami, air mineral, air demineral, air minum embun, garam, konsumsi beriodium, minyak goreng sawit, kopi instan, tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kaleng, tepung terigu sebagai bahan makanan, gula kristal 3 putih, bagian 3 putih, gula kristal bagian 2 rafinasi, kakao bubuk, biskuit. Selanjutnya, pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM. Yang pertama adalah diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (PRT). Yang kedua, mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari. Yang ketiga, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian, konsumsi sendiri. Yang keempat, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Yang kelima, dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Yang keenam, pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen. Yang ketujuh, pangan siap saji. Selanjutnya, SPPIRT itu diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di unit pelayanan terpadu satu pintu tiap daerah. SPPIRT diberikan kepada IRT yang memenuhi persyaratan, antara lain adalah: pertama, memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan, produksi IRTP memenuhi syarat. Dan yang ketiga adalah label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita ingin membuat sertifikat, yang pertama kita harus memiliki sertifikat penyuluhan. Yang pertama kita harus mengikuti dulu penyuluhan yang diselenggarakan oleh dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan di unit pelayanan terpadu.
Nah, yang kedua, kita setelah kita mengikuti pelatihan penyuluhan itu keamanan pangan, nanti kita mendapatkan sertifikat dan kita bisa mendaftarkan itu ke Dinas Kesehatan. Setelah kita mendaftarkan, akan ada kunjungan dari Dinas Kesehatan untuk mengecek lokasi kita apakah layak. Seperti poin kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan, produksi IRTP memenuhi syarat. Apabila tempat produksinya itu memenuhi persyaratan, maka bisa dilanjutkan untuk pemberian label pangan dan bisa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, SPP-IRT ini berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. Nah, jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT yaitu yang pertama adalah jenis pangan yang diizinkan untuk produksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT tidak termasuk pangan yang diperoleh dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Poin yang kedua adalah pangan yang diperoleh dengan pembekuan frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Yang ketiga, pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku. Yang keempat, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus. Antara lain MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. Poin kedua, jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Poin yang ketiga, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produksi pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar. Oke, kita lanjut. Pengurusan perizinan PIRT pangan industri rumah tangga memerlukan beberapa persyaratan, yaitu antara lain yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk KTP pemilik usaha rumah. Yang kedua adalah pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar. Yang ketiga adalah surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Yang keempat, denah lokasi dan daerah bangunan. Yang kelima, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Yang keenam, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Yang ketujuh, data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kedelapan, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Ini salah, yang ini 8. Yang kesembilan, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi. Jadi harus memiliki label sendiri. Dan yang ke-10 adalah menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP-IRT. Selanjutnya, ada tata cara pemberian SPP-IRT. Pemerintah mengajukan permohonan SPP-IRT. Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT. Pemohon diterima oleh Bupati atau Wali Kota. Unit pelayanan terpadu suatu pintu Dinas Kesehatan devaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi pertama, formulir permohonan SPP-IRT yang memenuhi informasi sebagai berikut, yaitu adalah nama jenis pangan, nama dagang, nama kemasan, berat bersih atau isi bersih, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan,
tahapan produksi, nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon IRTP, nama pemilik, nama penanggung jawab informasi tentang masa simpan, dan yang terakhir adalah informasi tentang kode produksi. Poin yang kedua adalah dokumen lain antara lain. Yang pertama surat keterangan atau izin usaha dari camat. Yang kedua adalah rancangan label pangan. Yang ketiga adalah sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Penyerahan SPPRT. Jadi penyerahan SPPRT ini diberikan oleh Dinas Kesehatan meliputi kabupaten atau kota mengiringi rekomendasi SPPRT ke unit pelayanan terpadu satu pintu. Bupati atau wali kota unit pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan SPPRT kepada pemilik atau penanggung jawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan. Dan SPPRT ini bisa diperpanjang apabila masa waktu sudah hampir mendekati 5 tahun, maka SPPRT ini bisa diperpanjang. Sebaiknya diperpanjang 6 bulan sebelum habis waktunya. Itu baiknya seperti itu. Di sini poin pertama perpanjangan adalah perpanjangan SPPRT dapat dilakukan paling lambat 6 bulan. Nah, itu selambat-lambatnya 6 bulan dari masa berlaku SPP berakhir. Yang poin kedua adalah perubahan pemilik atau penanggung jawab IRTP harus dilaporkan kepada bupati atau wali kota. Unit pelayanan terpadu satu pintu. Terus yang ketiga, proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPPRT. Pemilik atau penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali penyuluhan keamanan pangan. Nah, jadi kita di yang poin ketiga ini proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan. Jadi kita kita mengulang dari awal, tapi kita tidak harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan tadi. Jadi kita langsung mengikuti pembuatan sertifikat SPPRT. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.